Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kunci jawaban di halaman 24, 25, 26, 27, 28, dan juga 30 di tema 1 kelas 5 tentang organ gerak hewan dan manusia. Baik, langsung saja kita membahas kunci jawabannya. Sebelum kita bahas, silahkan like video ini, kemudian subscribe channel ini, kemudian yang terakhir adalah nyalakan loncengnya, agar nanti adik-adik bisa mendapatkan dan menemukan video yang kami telah buat. Baik, kita akan bahas langsung di halaman 24. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Centangnya seperti ini. Nah, di sini ada 5 sikap yang kita isi, yang kira-kira manakah yang sesuai dengan sila keberapa, misalkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, langsung saja kita untuk menganalisis sikap yang pertama adalah sikap gotong royong. Sikap gotong royong ini kira-kira sesuai dengan sila keberapa? Ya, yang benar adalah sila ke-3. Berikutnya sikap yang kedua adalah rajin beribadah. Nah, rajin beribadah ini terkait dengan ketuhanan. Nah, bunyi ketuhanan di sila keberapa? Apakah 1, 2, 4, atau 5? Ya, yang benar adalah sila ke-1. Nah, yang ketiga, perilaku yang ketiga adalah melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Nah, ini terkait dengan sila yang permusyawaratan perwakilan. Nah, ini ada pada sila keberapa terkait dengan musyawarah? Yaitu sila ke-4. Berikutnya, yang keempat adalah tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Berarti ini terkait dengan kesosialan. Bagaimana agar tidak tidak terlihat tuh kaya dan miskinnya, tidak dibeda-bedakan. Yaitu sila kedua. Nah, kenapa ini ke sila kedua? Karena ini terkait dengan kemanusiaan. Ya, tidak membeda-bedakan. Kalau tidak membeda-bedakan berarti ini punya adab, yaitu sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Barulah berikutnya, yang kelima adalah memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Nah, ini kan sikap sosial yang dilakukannya. Nah, kita misalkan orang yang lebih muda daripada orang yang lebih tua, maka kita akan memberikan duduk kepada orang yang lebih tua. Nah, ini terkait dengan sikap sosial kita, berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu sila ke-5. Baik, sekarang kita lanjut ke masih di halaman 24. Di halaman 24, ayo tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, bintang ini kan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa adalah taat beribadah terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, menghormati teman dari agama lain yang sedang beribadah. Tiga, tidak memaksakan kehendak atau suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada teman untuk menjalankan ibadah. Berikutnya di halaman 25, di sini ada rantai emas ya, rantai emas. Kalau rantai emas itu terkait dengan sila keberapa? Ya betul, sila ke-5. Sila kedua maksud saya. Mohon maaf tidak konsentrasi, sila kedua ya. Sikap yang sesuai dengan sila kedua ini, apa bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka sikap yang sesuai adalah yang pertama, kita baca bersama-sama.
berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antara sesama manusia. Yang keempat, saling menolong dan menghormati antar sesama manusia. Nah, sekarang kita akan menjawab terkait dengan lambang sila ketiga ya ini ya, yaitu Persatuan Indonesia. Sikap yang sesuai dengan sila Persatuan Indonesia yang pertama adalah mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kedua, ikut dalam kegiatan lingkungan seperti kerja bakti dan siskamling. Yang ketiga, senang dan bangga memakai bahasa pemersatu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Yang keempat, bangga menggunakan produk dalam negeri. Sekarang, masih di halaman 25. Di halaman 25 ini langsung saja kita baca secara bersama-sama ya. Nah, yang ini sila keempat itu lambangnya adalah kepala banteng. Nah, kepala banteng ya, berarti sikap yang sesuai dengan sila keempat. Yang pertama adalah bermusyawarah untuk menentukan tempat rekreasi. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Berikutnya, sila yang kelima adalah sila yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Ini terkait dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang sesuai dengan sila kelima ini yaitu berlaku adil terhadap sesama, ini A ya, bukan E. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Yang ketiga, suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah, menolong dan menghargai orang lain. Yang keempat, menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat. Sekarang kita akan menjawab di halaman 26. Ayo mengamati. Amatilah perilaku dan sikap orang-orang di lingkungan sekitarmu, seperti di sekolah, rumah, atau masyarakat. Tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Baik, kita akan isi di bawahnya. Kita sudah disediakan kolom atau tabel yang kita akan isi. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, nanti di sini kita akan menuliskan perilaku dan ataupun sikap. Kemudian perilaku atau sikap tersebut sesuai dengan sila keberapa. Kita sesuaikan ya. Yang pertama adalah memaksakan agama kepada orang lain, berarti ini tidak sesuai dengan sila keberapa. Nah, kalau terkait dengan agama, berarti itu terkait dengan ketuhanan. Berarti kalau kita memaksakan agama kepada orang lain, berarti ini tidak sesuai dengan sila ke satu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sikap yang kedua adalah memaksakan agama kepada orang lain. Ini salah ya, seharusnya yang kedua itu tidak mau ikut bergotong royong ya. Oke, mohon maaf, yang kedua ini salah ya, yang kedua salah. Kita ganti dengan tidak mau gotong royong. Nah, kalau orang yang tidak mau gotong royong, berarti itu tidak sesuai dengan sila ketiga. Ya. Berikutnya, yang ketiga adalah memaksakan pendapat kepada orang lain. Nah, kalau memaksakan pendapat kepada orang lain itu terkait dengan sila keberapa? Berarti ini tidak mencerminkan nilai Pancasila keberapa, yaitu yang keempat.
Karena yang keempat itu kita harus bermusyawarah dan hasil musyawarah itu kita laksanakan. Yang keempat, berteman dengan teman kaya saja. Nah, kalau kita berteman dengan teman yang kaya saja, berarti tidak mencerminkan nilai Pancasila keberapa, yaitu yang kedua. Karena kalau kita berteman dengan teman kaya saja, berarti itu kita tidak adil. Jadi terkait dengan sila yang kedua. Berikutnya, yang kelima, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain. Nah, kalau seperti ini, berarti kita tidak melaksanakan sila keberapa, yaitu sila kelima yang terkait dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita akan mengerjakan di halaman 27 terkait dengan luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Bersama-sama kita baca. Berdasarkan pada peta di atas, diskusikan dengan temanmu mengenai luas dan letak negara Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.504 buah. Pulau itu terhampar di wilayah laut Indonesia yang memiliki luas 3.257.357 km persegi. Luas daratan Indonesia adalah 1.890.754 km persegi. Indonesia memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara benua Asia, lebih jelasnya Indonesia juga berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, dan Malaysia bagian timur. Yang kedua, sebelah selatan. Benua Australia lebih jelas, Indonesia juga berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Yang ketiga, sebelah barat Samudra Hindia. Yang keempat, sebelah timur Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan Papua Nugini. Sekarang di halaman 28, setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Jadi di sini kita akan diminta untuk membuat peta sederhana terkait dengan tempat tinggal kita. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT, RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Adapun yang kamu harus tampilkan pada peta adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertegas posisi rumahmu. Yang kedua, batas-batas RT. Yang ketiga, rumah. Yang keempat, jalan. Yang kelima, ladang, kebun, sawah, bukit, atau hutan. Yang keenam, sungai atau aliran air. Nah, di sini langsung saja kita akan menggambarkan peta wilayah tempat tinggalku. Nah, ini kalian sesuaikan saja dengan tempat tinggalmu. Di sini saya akan memberikan contoh cara membuat peta lingkungan kita masing-masing. Pertama, saya melakukan membuat batas wilayah. Kemudian setelah membuat batas wilayah RT saya, kemudian saya membuat jalan, jalan raya ya. Kemudian setelah saya membuat jalan raya, saya membuat eh, karena di rumah saya itu dekat sungai, saya membuat sungai. Kemudian setelah sungai kita buat, baru saya menuliskan keterangan dulu untuk jalan. Kemudian barulah saya membuat gedung-gedung atau rumah-rumah di sekitar saya. Baru saya membuat rumah saya yang berwarna merah. Kemudian di belakang rumah saya itu atau perkampungan saya itu ada sebuah hutan. Nah, saya perjelas rumahku adalah yang warna merah. Itu saja sih yang ada di sekitar tempat tinggalku. Berikutnya di halaman 28, ayo menulis. Mengenali wilayah tempat tinggal, kita akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana dengan kamu? Seberapa kenalkah kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu? Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat. Bacakan ceritamu di depan teman-temanmu pada saat salah seorang temanmu bercerita tentang wilayah tempat tinggalnya. Dengarkan dengan seksama dan temukan ide-ide pokok ceritanya. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut.
Nah, di sini kalian sesuaikan saja dengan cerita dari temanmu ya. Ini hanya contoh saja. Oke. Nah, berikutnya di halaman 30 kita akan menjawab, tuliskan sikap dan perilakumu yang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Mintalah evaluasi kepada orang tuamu. Nah, di sini kita akan membuat dan menuliskan perilaku kita yang terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Misalkan berteman dengan semua orang, kemudian kedua toleransi, ketiga merawat fasilitas umum, keempat baik kepada semua orang, kelima tidak mementingkan diri sendiri. Masih di halaman 30, nah di sini adik-adik bersama orang tuamu, amatilah kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu, buatlah peta sederhana kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Nah ini bisa disesuaikan dengan pekerjaan kita di halaman sebelumnya ya. Nah, itu saja yang dapat kita jawab di video kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, untuk berikutnya nanti kita akan jawab di halaman 32 sampai dengan halaman 40. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.